Intinya, siapapun kita, dimanapun kita, pada usia berapapun kita, masalah mah akan terus ada. Ketika seorang hamba yang tauhidnya sempurna hanya mencurhatkan masalahnya kepada Allah, tapi kemudian Allah uji dengan permasalahan yang bertubi-tubi, usahanya bangkrut satu persatu sampai ludes semua, anaknya diwafatkan oleh Allah satu persatu hingga tidak tersisa, kesehatannya pun diambil oleh Allah, beliau diberikan ujian sakit yang berkepanjangan, bahkan pada akhirnya istrinya pun tidak sabar untuk menemani beliau dan mendampinginya. Iman dikatakan, kalau kamu minta kepada Allah, bersikaplah seperti anak kecil yang minta kepada orang tuanya. Seorang anak kecil yang minta kepada orang tuanya tapi belum dikabul, biasanya anak itu ngapain? Nangis, merengek-rengek, bahkan guling-guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah memberikan satu nasihat berharga kepada kita. Beliau mengatakan, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu na'tiha wa wajibu wasfiha. Kira-kira artinya begini, janganlah heran dengan banyaknya kesulitan, kepayahan, musibah selama engkau masih berada di dunia ini, karena memang dunia itu tidaklah menampakkan kecuali apa yang menjadi karakter aslinya dan apa yang menjadi sifat aslinya. Makanya kalau kita hari ini kadang ditimpa sakit, lelah, capek, payah, itu artinya kita masih di dunia. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, mungkin ada di antara kita masalah yang dihadapi itu kaitannya dengan ekonomi. Mungkin cicilan yang belum lunas, hutang yang belum tertutupi, atau masalah komunikasi dengan keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang susah dinasehati, atau bahkan mungkin sakit, kondisi badan yang kurang sehat, dan lain sebagainya. Intinya, siapapun kita, dimanapun kita, pada usia berapapun kita, masalah mah akan terus ada. Ketika kecil, dulu masalahnya banyak PR, pengenlah cepat besar, biar nggak ada PR. Ketika sudah lulus sekolah, masuk kuliah, banyak juga tugas. Pengennya mah selesai kuliah, biar bebas. Ternyata setelah kuliah permasalahannya apa? Cari kerja. Udah dapat kerja, ternyata masalahnya lama-lama pengen nikah. Belum dapat istri, resah. Udah dapat istri, apakah masalah selesai? Tidak. Kadang-kadang baru malam sedikit sudah ditelepon. Jadi nggak bebas. Belum punya anak, resah. Udah punya anak, tambah masalah. Biasanya bisa istirahat malam tuntas, udah punya anak akhirnya istirahat malamnya terganggu, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya, itulah dunia. Tapi di antara kesempurnaan tauhid kita kepada Allah, seorang hamba yang tauhidnya sempurna hanya mencurhatkan masalahnya kepada Allah, bukan malah berkeluh kesahnya kepada medsos, kepada makhluk, pada manusia. Boleh sih kita cerita curhat kepada orang lain, tapi harus pilih-pilih juga. Bukan malah curhatnya ke medsos, Facebook, dan lain sebagainya. Mereka hanya kasih like, malah kadang-kadang share, sehingga masalah kita lebih banyak diketahui orang, tapi kita nggak dapat solusi apa-apa. Kita ini punya Tuhan yang begitu sangat maha istimewa. Allah itu Sami', maha mendengar semua keluh kesah kita. Allah dengar. Allah Basir, maha melihat apa yang sedang kita alami. Allah juga
Latif, Allah itu maha lembut. Rahim, maha sayang kepada kita. Qadir, maha kuasa termasuk untuk mengurai masalah-masalah kita. Dan Allah itu mujib, maha mengabulkan doa-doa hambanya. Makanya sudah, jangan banyak curhat kalau kita ditimpa masalah. Jangan banyak curhat kepada makhluk, tapi perbanyaklah curhat kita kepada Allah yang sami'un basirun latifun qadirun mujibun. Nabi Ayub salah satu contohnya bagaimana beliau diuji. Awalnya adalah orang yang ganteng, gagah, kaya, anaknya banyak, istrinya setia. Tapi kemudian Allah uji dengan permasalahan yang bertubi-tubi. Usahanya bangkrut satu persatu sampai ludes semua. Anaknya diwafatkan oleh Allah satu persatu hingga tidak tersisa. Kesehatannya pun diambil oleh Allah. Beliau diberikan ujian sakit yang berkepanjangan. Bahkan pada akhirnya istrinya pun tidak sabar untuk menemani beliau dan mendampinginya. Disitulah beliau mau curhat sama siapa? Nggak ada tempatnya dicurhati. Hanya Allah tempat beliau untuk mengadukan semua yang beliau rasakan. Beliau membaca satu doa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Anbiya. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku ditimpa dengan kesulitan yang sangat. Aku ditimpa dengan kesusahan yang berat. Beliau curhat saja, bercerita kepada Allah tentang apa yang beliau alami. Dan beliau tidak langsung minta, ya Allah angkat ini semua. Tidak. Beliau curhat dan di akhir curhatan malah beliau memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh Engkau maha kasih sayang di antara semua yang memiliki kasih sayang. Dalam hadis qudsi Allah katakan, tidaklah hambaku memuji-mujiku sampai dia lupa, saking nikmatnya memuji malah lupa berdoa, kecuali aku pasti akan berikan kepadanya anugerah yang tidak pernah aku berikan kepada para pendoa. Selesai Nabi Ayub mencurhatkan masalahnya dan memuji Allah di akhir curhatnya, apa yang terjadi? Fastajabna lah, kami ijabah apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ayub. Sakitnya disembuhkan, istrinya dihadirkan, dikaruniai anak-anak kembali yang soleh, dan usahanya kembali dibangkitkan. Maka setiap kita kalau ditimpa masalah, ingatlah pertama-tama Allah, merengeklah kepada Allah. Allah paling suka kalau hambanya sering merengek, meminta, memohon. Dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan, kalau kamu minta kepada Allah, bersikaplah seperti anak kecil yang minta kepada orang tuanya. Seorang anak kecil yang minta kepada orang tuanya tapi belum dikabul, biasanya anak itu ngapain? Nangis, merengek-rengek, bahkan guling-guling agar orang tuanya respon dan memberikan apa yang diminta. Kita kepada Allah pun juga begitu. Kalau kita punya harapan, kita ingin menceritakan masalah yang kita alami, seringlah mengetuk pintu, kita merengek kepada Allah sebagaimana anak kecil merengek kepada orang tuanya. Kalau merengek kepada istri kok kayaknya aneh ya, merengek kepada anak kayaknya kok malah malu ya. Merengek kepada orang tua bukan saatnya karena kita udah dewasa. Merengek kepada netizen, hancurlah citra kita. Dihujat sana sini nanti turun followersnya. Merengeklah kepada Allah, menangislah di hadapan Allah, minta semua kebaikan dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Sami', maha mendengar. Allah Basir, maha menatap semua masalah kita. Allah mengerti, Allah tahu, Allah melihat. Allah Latif, maha lembut. Allah Mujib, maha mendengar dan mengijabah doa. Dan Allah Qadir,
maha mampu mengurai semua permasalahan hidup kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.